Shalom Bapak Ibu. Kita kembali ke seri Teologi Perjanjian Lama dan saya senang karena teologi kitab Yehezkiel itu luar biasa dan kita akan membahas beberapa hal yang penting dalam kitab Yehezkiel yang kadang-kadang mungkin dianggap agak aneh atau susah dipahami, tetapi ada banyak emas yang bisa ditemukan di dalam kitab ini. Jadi sebagai pendahuluan, Yoakim dia Raja Yehuda pada waktu Yehezkiel melayani, dan dia memberontak terhadap Babel, dan pada 598 tentara Babel datang untuk memadamkan pemberontakan itu. Jadi ini 598 SM, dan Yoakim meninggal dan anaknya Yoakim menyerah dan dibuang ke Babel pada 597 bersama dengan 10.000 orang lain. Yehezkiel dipanggil pada 593, jadi dia sebagian pembuangan itu ke Babel. Nah, pendengar utama adalah orang Yahudi di Babel yang bingung tentang situasi mereka. Jadi mereka dibuang dari Yerusalem dan tinggal di Babel, dan mereka bingung kenapa ini terjadi. Jadi Yehezkiel melayani antara dua pengasingan tahun 597 SM dan 587, yang mana Yerusalem dihancurkan dan bait suci dihancurkan. Dan di Babel pada waktu itu dia di Babel pada waktu Yerusalem jatuh. Nah, pesan yang umum seperti kitab Yesaya dan kitab Yeremia ada 3 bagian, dan ada 3 bagian umum. Yang pertama, Yehuda sudah melanggar perjanjian, seharusnya bertobat. Yang kedua, jika tidak bertobat, maka ada hukuman, dan akan ada hukuman di atas bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga, masih ada harapan, masih ada pengharapan dan pemulihan masa depan. Jadi ini sama seperti Yesaya dan Yeremia, ada hukuman, ada pesan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat ada hukuman, tetapi ada pengharapan untuk sisa umat Allah. Nah, Yehezkiel juga berfokus pada kemuliaan dan kedaulatan Allah. Walaupun Yehuda di Babel, dibuang ke Babel, Allah tetap pegang situasinya dalam tangannya. Ada frasa akulah Tuhan. Ini sering diulangi di dalam kitab Yehezkiel. Tema lain adalah kehadiran Allah. Lihat frasa yang terakhir dalam Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Sejak hari itu, nama kota itu Tuhan hadir di situ. Jadi dalam suatu konteks yang mana dewa-dewi diangkat dan dianggap Allah lokal, Yehezkiel mau menguatkan ide antara umat Allah bahwa Yahweh Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas waktu atau angkasa. Dia akan hadir dengan umatnya yang setia. Dia tidak terbatas kepada bait suci, kepada kota Yerusalem atau tanah perjanjian. Allah bisa hadir di Babel juga. Allah bisa menyertai mereka, berada bersama dengan mereka di Babel pun. Nah, di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 3 ada panggilan Yehezkiel. Nah, di mana lokasi panggilan Yehezkiel? Mengapa ini penting? Karena kehadiran Allah tidak terbatas ke bait suci di Yerusalem, dan kita melihat bahwa Allah hadir untuk memanggil. Walaupun Yehezkiel ada di Babel. Tema besar dalam Yehezkiel pasal 1 sampai 3 adalah kemuliaan Allah. Yehezkiel menjelaskan makhluk-makhluk lain yang berkeliling Allah, yang seperti Yesaya. Mengapa? Mungkin karena penglihatan Yehezkiel terbatas
dan dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah langsung. Jadi ada makhluk-makhluk yang mengelilingi takhta itu, dan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang dinyatakan oleh penglihatan di Yehezkiel pasal 1, kemuliaan dan kekudusan Allah berada di atas semuanya, padahal situasi Yerusalem yang tidak baik. Kemuliaan Allah terus termulia. Tidak ada yang akan mempengaruhi itu. Dan ada roda-roda yang dilihat Yehezkiel. Ini seperti Allah selalu bertindak. Malaikat-malaikat itu boleh pergi kemana saja. Allah tidak terbatas. Dan apa bisa disimpulkan tentang fungsi malaikat-malaikat itu? Mereka melayani Tuhan. Mereka bisa kemana saja, tidak terbatas. Mereka bisa di Yerusalem dan bisa melayani di Babel pun, di dalam bangsa kafir atau bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Nah, dalam Yehezkiel pasal 2 dan 3 kita lihat Roh Kudus berperan, terlibat. Nah, kenapa ini penting? Karena Yehezkiel terbatas. Dia manusia, dia daging. Nah, kita diingatkan di dalam teks ini tentang Kejadian pasal 2 ayat 7. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Pesan Yehezkiel susah dan tidak akan diterima karena orang Yahudi keras kepala. Roh Kudus akan menguatkan dan menyahkan firman Tuhan dalam mulut Yehezkiel. Israel akan menolak firman Allah, jadi Yehezkiel harus berkomitmen tegas kepada firman itu. Jadi itu kenapa dia makan gulungan kitab itu sebagai metafor. Walaupun tugas untuk melayani susah sekali, dia terus akan melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, juga seperti ada serafim di Yesaya pasal 6, malaikat-malaikat kerub-kerub itu yang mirip itu, mereka agak berbeda. Wahyu pasal 4 menyatukan gambaran dari Yesaya 6 dan Yehezkiel pasal 2 dan 3 dalam penjelasan atau penglihatan Yohanes pada waktu dia melihat apa yang makhluk-makhluk yang di surga yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 4. Jadi dalam konteks kanon kitab-kitab sebelumnya, yang menarik di sini adalah Allah memanggil Abraham meninggalkan tanahnya di Kaldea atau Babel untuk pergi ke tanah perjanjian, dan sekarang Tuhan memanggil Yehezkiel di Kaldea, di tanah itu yang tanah Abraham dulu, yang untuk menjelaskan apa yang terjadi di tanah perjanjian, kenapa mereka dibuang atau ada pengasingan di situ. Dalam Yehezkiel pasal 4 sampai 16 kita lihat banyak alat peraga yang dipakai Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan. Dan kita lihat seperti ada lembah. Jadi Yehezkiel seperti puncak dan lembah, dan ini lembah karena kemuliaan Allah berangkat meninggalkan bait suci dalam bagian ini. Jadi dalam Yehezkiel pasal 4 sampai 7 ada alat peraga dan hukuman. Pasal 4, Yehezkiel diperintah untuk berbaring selama 390 hari. Ini lambang dosa-dosa Israel bagian utara. Dan selama 40 hari, ini lambang dosa Yehuda sebelah kerajaan selatan. Dalam pasal 5, Yehezkiel mencukur jenggotnya dan rambutnya dan membagikan dalam 3 bagian untuk menggambarkan hukuman yang akan datang dalam tindakan tahap. Dan Yehezkiel pasal 6 sampai 7 menjelaskan dosa pemberhalaan. Ini dosa yang terbesar di dalam umat Allah. Mereka mau berfokus kepada dosa dewa-dewi lain, dan ini dosa yang terbesar. Dan hukuman yang
dilambangkan akan menolong umat Allah untuk tahu Allah, untuk mengenal Allah. Yehezkiel pasal 7 ayat 27b, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Frase ini ada 74 kali di Yehezkiel supaya mereka bisa mengetahui, supaya mereka bisa mengerti, memahami akulah Tuhan. Nah, dalam Yehezkiel pasal 4 sampai 11 ini bagian yang penting, karena ini dalam bagian ini Tuhan berangkat atau meninggalkan Yerusalem. Hal ini terjadi pada tahun 597. Ini 56 tahun sebelum kehancuran Israel, tetapi sebelum kehancuran Bait Allah, Allah sudah meninggalkan Bait Allah itu. Ada 4 hal yang buruk sekali dalam Bait Allah yang dilihat Yehezkiel dalam penglihatan. Yang pertama, berhala dewa-dewi di pintu gerbang utara dekat mesbah Tuhan. Kemudian ada gambaran binatang yang najis dan berhala di mesbah-mesbah itu, di bait suci itu. Ayat 13 sampai 15 ada acara agama kafir dilakukan oleh perempuan di bait Allah. Dan ayat 16 sampai 25 mungkin itu imam-imam menyembah matahari membelakangi bait Allah. Jadi mereka tidak menghadapi bait Allah, membelakangi, seperti menghina bait Allah. Nah, pada waktu itu hal itu dianggap suatu hal yang menghina Allah sama sekali. Dekat kehadiran Allah, mereka menghina Allah. Oleh karena itu, dalam pasal 9 sampai 11, Yehezkiel melihat kemuliaan Allah berangkat sama dengan kerab-kerab itu. Nah, ada sisa yang akan kembali. Sekali lagi, hukuman dan pengharapan. Dalam pasal 11 ayat 19 sampai 20, ini mirip Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain, menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ada pengharapan. Walaupun Tuhan meninggalkan bait Allah, Tuhan berangkat dari bait Allah, ada pengharapan. Nah, kita bisa lihat pengharapan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Tuhan menjadi manusia, menjadi daging dan berkemah bersama dengan kita. Jadi Yesus Kristus adalah kemuliaan Allah yang diutus sebagai dia anak Allah, diutus untuk hadir bersama-sama. Jadi ada hadirat Allah yang kembali ke umatnya dalam persona, dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam Yehezkiel pasal 12 ada drama yang melambangkan pengasinan, dan 13 ada nabi palsu, 14 sampai 15 ada hukuman lagi, tidak ada buah di Israel, tidak ada hal yang berhasil, jadi mereka akan dihukum oleh karena itu. Dan Yehezkiel pasal 16 ada perumpamaan yang luar biasa yang menjelaskan, menggambarkan Yerusalem sebagai seorang pelacur. Ini hukuman yang tegas sekali dan jelas, karena seperti yang dijelaskan dalam pasal 16, Tuhan menemukan ada bayi di pinggir jalan yang kotor, yang berdarah. Dia membersihkan, menyucikan dan memelihara, membesarkan bayi itu sampai menjadi dewasa, menjadi perempuan yang cantik sekali. Tetapi perempuan, dan Allah mau menikah dengan perempuan itu, tetapi perempuan itu menjadi pelacur. Dia mau berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi jelas sekali apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh umat Allah, kaum Israel pada waktu itu. Tetapi walaupun ada hukuman, sekali lagi
dalam pasal 16 bagian yang terakhir ada harapan, ada perjanjian baru yang tidak bisa ditiadakan, dan kita tahu perjanjian baru digenapi oleh Yesus Kristus sendiri, puji Tuhan. Nah, dalam bagian yang ketiga, pasal 17 sampai 24, kita lihat ada hukuman dan kejatuhan Yerusalem. Allah hadir untuk menghukum. Jadi Allah meninggalkan bait Allah, tetapi tidak berarti dia tidak ada. Dia hadir untuk menghukum. Walaupun kehadiran Allah berangkat, dia tetap bisa menghukum umatnya kemanapun, dimanapun. Yesaya pasal 17 ada 2 ekor raja wali dan pohon anggur. Ini hukuman kepada Zedekia, dan ada janji tentang pemulihan. Tetapi pemulihan ini datang dari Allah sendiri. Pasal 18 menjelaskan bahwa orang-orang di Babel mungkin merasa mereka dihukum oleh karena dosa nenek moyang, dan tindakan mereka tidak akan berdampak sesuatu yang baik. Jadi mungkin mereka pikir, oh kami di sini, oh kita di sini oleh karena nenek moyang, oleh karena dosa bapak dan ibu. Tetapi pasal 18 menjelaskan orang yang bertanggung jawab sendiri untuk dosanya itu tidak turun atau menjadi warisan langsung kepada anak-anak. Jadi walaupun ada dampak dosa kepada anak-anak sendiri, setiap orang pribadi sendiri bertanggung jawab untuk dosanya. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan nenek moyang, mereka harus ambil kesalahan sendiri. Dalam 19 ini nyanyian untuk pemakaman, ini sarkasma. Raja-raja Yehuda tidak disebut raja tetapi pangeran-pangeran. Jadi mereka tidak bertindak seperti raja, mereka tidak layak untuk dipanggil raja. Dalam pasal 20 Allah mengingatkan Yehuda mengenai sejarah mereka sedih dan buruk. Mereka berdosa dari awal. Jadi apa yang mereka buat pada waktu itu, pada saat itu tidak beda dari yang dulu. Dan pasal 21 Allah melawan Yerusalem. Kata pedang dalam pasal ini muncul 19 kali. Dan sebenarnya 89 kali ada kata pedang di kitab Yehezkiel. Tetapi Allah akan mengutus Raja Babel sebagai pedangnya. Jadi Allah kirim Raja Babel sebagai pedang, tetapi hukuman bisa dikatakan dari Tuhan. Pasal 22 ada dosa-dosa Yerusalem dijelaskan, tidak ada yang benar. Pasal 22 ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok dan bertahan di lubangnya demi negeri itu di hadapanku supaya tidak musnah, tetapi aku tidak menemukannya. Semuanya jahat. Dan pasal 23 itu mengulangi tema dari pasal 16, dan pasal 24 kesimpulan hukuman di atas Yerusalem. Allah akan bertindak. Kematian istri Yehezkiel melambangkan kematian Yerusalem, dan tujuan utamanya itu dalam pasal 24 ayat 27, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi pesan itu, kalimat itu muncul lagi. Nah, dalam pasal 25 sampai 32 ada hukuman kepada bangsa-bangsa sekeliling Yerusalem. Allah hadir juga untuk menghukum bangsa-bangsa lain, bukan menghukum Yerusalem aja. Pasal 25 ada nubuat melawan Bani Amon, ini Yordan masa kini, Moab, Edom, dan Filistia. Bangsa-bangsa ini senang karena Yerusalem jatuh, tetapi mereka akan dihukum juga. Dan dalam pasal 26 sampai 28 ada hukuman terhadap Tirus. Nah, Tirus adalah kerajaan yang sangat kaya karena perdagangan di situ. Mereka pintar melayar dan pakai kapal-kapal besar, perdagangan kapal dan laut. Tetapi semuanya itu akan dihancurkan oleh Alexander Agung pada 332 SM.
Dan ini menggenapi nubuatan dari Yehezkiel pasal 26. Dan 29 sampai 32 ada nubuat melawan bangsa Mesir. Allah melihat semua kegiatan yang jahat, penindasan, korupsi dan seterusnya di bangsa-bangsa lain. Dia tidak terbatas. Dia tidak terbatas ke Yerusalem karena dia adalah Allah alam semesta dan dia bisa melihat dan menghukum bangsa-bangsa lain. Nah, dalam pasal yang ke-33 itu kejatuhan Yerusalem dan transisi ke pemulihan. Ada transisi dari hukuman ke pengharapan. Muka Yehezkiel dibuka setelah dia dengar tentang kejatuhan Yerusalem. Dan sekarang dia boleh menyatakan pemulihan pada masa depan walaupun orang Yahuda di Yerusalem tetap keras kepala. Nah, ini pasal 34 ada pasal yang luar biasa karena kita lihat gembala-gembala Yerusalem sudah dikatakan jahat, tetapi Allah sendiri akan datang untuk menggembalakan umatnya. Allah akan hadir, Allah akan menyertai mereka sebagai gembala agung. Ada ironis di sini, ada sang gembala yang akan dikirim, seorang raja Davidis. Dalam Yohanes pasal 10 itu digenapi oleh Yesus Kristus. Dan pasal 34 ayat 23 sampai 24, aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud, hambaku, yang akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jadi ada perjanjian damai di situ oleh karena ada gembala akan datang. Sebenarnya itu gembala ilahi, itu Yesus Kristus sendiri yang mengatakan diri sebagai gembala agung, dan dia sendiri akan datang untuk menggembalakan umatnya. Dan di dalam Yehezkiel pasal 34 sampai 36 kita lihat Edom dan kesucian untuk umat Allah. Edom mewakili semua bangsa. Israel dinajiskan antara bangsa-bangsa lain, tetapi Allah akan menyucikan mereka dengan Roh Kudus-Nya. Ide ini muncul lagi dalam perjanjian baru, kehadiran Allah dengan pengutusan Roh Kudus. Jadi Edom menjadi pewakilan untuk semua bangsa. Semua kenajisan akan disucikan, dan Roh Kudus akan memenuhi dan menyertai dan tinggal berdiam bersama-sama dengan umat Allah. Nah, ini digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan dalam Yehezkiel pasal 37 ada perikop yang luar biasa, lambang yang tentang tulang-tulang yang hidup. Jadi mengapa lambang tulang dipakai, khususnya tulang-tulang di tengah-tengah lembah? Karena tulang-tulang ini sangat mati. Apa maksudnya? Jika Allah bisa menghidupkan tulang-tulang ini, pasti Dia bisa menghidupkan umatnya yang sangat mati. Lihatlah kepentingan Roh Kudus lagi di sini. Bandingkan pasal 36 ayat 26, bangsa-bangsa di sekitarmu yang masih tinggal akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali apa yang sudah hancur dan menanami kembali yang terlantar. Aku Tuhan yang mengatakannya dan aku akan melakukannya. Dan pasal 37 ayat 26, aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Maaf, saya harus lihat halaman yang beda. Dan aku memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi kehadiran Tuhan, Dia menyertai
umatnya. Dia menghidupkan kembali umatnya. Ini dilambangkan oleh tulang-tulang itu yang berdiri dan hidup, yang bernafas karena Roh Kudus memenuhi mereka dengan hidup lagi. Itu yang terjadi dengan umat Allah, dengan gerejanya, dengan jemaat Yesus Kristus pada waktu Yesus mengutus Roh Kudusnya. Jadi ini luar biasa karena Yehezkiel melihat dari satu sisi yang dekat, tetapi yang jauh, yang sudah waktunya jauh sekali dari saat itu. Nah, dalam pasal 38 sampai 39 ada serangan yang dijelaskan yang akan datang masa depan, bangsa-bangsa yang akan menyerangi Israel dari utara, selatan, timur, dan barat. Suatu lambang untuk suatu gambaran gabungan banyak bangsa melawan umat Allah. Tetapi Allah akan berperang dan melawan gabungan itu. Allah akan memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Nah, jadi bisa dikatakan, bisa ditanya siapakah Israel di sini? Ada yang menafsirkan ini secara harfiah, bangsa Israel yang akan dipulihkan nanti. Ada yang menafsirkan ini secara simbolis. Ini umat Allah adalah jemaat Yesus sekarang. Nah, menurut saya ini jelas sekali bahwa ini umat Allah yang digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan kita lihat pertumbuhan umatnya itu dalam Kisah Para Rasul, dan itu gabungan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang non-Yahudi atau orang Yunani yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dipulihkan dan umat Allah itu akan dijaga dan akan ditahankan oleh Allah sendiri. Allah akan berperang terhadap bangsa-bangsa yang melawan umat Allah. Jadi Gog Magog itu menjadi simbol untuk bangsa-bangsa yang sekeliling yang tidak percaya kepada Tuhan, yang akan berperang dengan Allah. Dan itu kita bisa lihat Yohanes menjelaskan itu dalam Wahyu pasal 18. Dan dalam pasal 40 sampai 48 kita lihat ada gambaran bait suci dan kehadiran Tuhan yang baru. Dia kembali ke bait sucinya. Tapi itu bukan bait suci secara fisik, ini bait suci rohani. Berarti seperti yang dijelaskan Yohanes atau dilihat Yohanes dalam Wahyu 21 dan 22, ada Yerusalem baru, ada surga baru, kehadiran Tuhan ada, matahari tidak diperlukan lagi karena Tuhan bercahaya dan dia terangnya menjadi matahari bagi umatnya nanti. Jadi ini penjelasan tentang sebuah bait Allah baru yang luar biasa dan penuh dengan kemuliaan Allah. Pasal 43 ayat 5, Roh mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam, sungguh kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci itu. Jadi ingat pasal 8 sampai 10 menjelaskan Allah berangkat, dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan bait suci. Ini menjelaskan kemuliaan akan memenuhi bait suci baru ini. Ya, jadi ini luar biasa. Bagaimana? Dan saya mau mengutip dari satu penafsir, Ian DeGuid. Dia menulis ini. Saya baca bahasa Inggris dulu dan menerjemahkan. What we have in Ezekiel 40 to 48 is nothing less than the visionary reordering of an entire new world, following on the creation of new people of God in chapter 37 and the birth pangs of chapter 38 and 39. It is a view of heaven from halfway there, as the semi-jubilee date indicates, showing a people living with the absence of God, a vision of what His presence would be like. Jadi intinya terjemahan ini kita lihat dalam Yehezkiel pasal 40 sampai 48, sepertinya ada dunia baru dan diaturkan oleh Tuhan, dunia baru setelah umat Allah diciptakan baru, seperti yang dijelaskan dalam pasal 37, dan ada masalah dalam 38, 39. Sepertinya
ada pandangan terhadap atau penglihatan terhadap surga dari dunia ini. Belum lengkap, belum sempurna, tetapi bisa dilihat dari jauh oleh Yehezkiel, dan ini dijelaskan Yehezkiel seperti seorang yang melihat kemuliaan Allah dari jauh. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menerapkan beberapa hal dari teologi Yehezkiel ini? Apa pentingnya keberangkatan Yahweh dari bait Allah di Yehezkiel pasal 10? Apa membuat dia berangkat? Nah, kita bisa membandingkan ini dengan Wahyu pasal 2 dan 3. Jika jemaat tidak setia, Yesus akan mengambil kaki dianya. Jadi, kalau ada jemaat yang tidak percaya kepada Allah dan mau menyembah berhala-berhala, kemuliaan Allah akan berangkat dari situ juga. Nah, jadi kita harus berhati-hati, kita harus memastikan kepercayaan kita kepada Tuhan itu murni dan sungguh-sungguh. Dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 32, Allah menyalahkan Israel karena mereka mengatakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya rindu menjadi seperti dunia masa kini? Apa yang kita mau berbakti kepada hal-hal duniawi, kepada dewa-dewi kita sekarang, dan membelakangi persembahan kepada Tuhan. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu. Kita tidak mau berfokus kepada berhala-berhala seperti uang atau HP atau prestasi atau apa saja, tetapi kita mau berfokus kepada Allah sendiri. Nah, bagaimana pasal 37 bisa menguatkan orang-orang yang merasa putus asa? Itu tulang-tulang yang dihidupkan lagi oleh Roh Kudus. Kalau kita ada di dalam jemaat yang seperti mati, yang tidak ada hidup rohani, ada harapan Roh Kudus bisa menghidupkan lagi jemaat itu atau orang pribadi yang mungkin merasa putus asa. Dan Tuhan tetap bisa hari ini karena Dia tetap sama. Jadi kita punya Gembala Agung. Jadi walaupun gembala-gembala pada waktu Israel ada, mereka tidak setia, mereka menipu, mereka mempersalahgunakan umat Israel, domba-domba. Tetapi kita punya Gembala Agung yang baik, yang sempurna, yang menggembalakan kita. Mari kita menjadi domba-domba yang mendengar suaranya dan mengikuti Dia. Tuhan memberkati.